Ada satu kisah yang menurut saya menarik sekali, kisah itu yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, terjadi pada orang zaman dahulu, ya, pada masa Bani Israel. Ada orang yang dia itu diceritakan menjadi penjahat. Dia membunuh orang sebanyak berapa? 99 orang. Kemudian dia setelah membunuh sekian banyak orang itu, dia merasa sangat berdosa dan dia ingin bertobat. Datanglah dia kepada abid. Ya, kalau abid itu berarti ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah itu belum tentu alim. Dan orang ahli ibadah ditanya, lalu kemudian dikatakan, apakah saya bisa diampuni Allah? Apa jawabnya? Enggak, kamu sudah terlalu banyak dosamu. Apa dia berputus asa lah, kalau kemudian aku tak bunuh sekalian kamu. Akhirnya dibunuh genaplah 100. Karena kalau tidak ada harapan untuk diampuni, untuk apa saya melakukan kebaikan? Ya, tambah kalian keburukan, bunuh dia. Segenap 100 tadi. Tetapi hatinya masih gelisah, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dia kepada orang yang alim. Nah, orang alim jawabannya lain lagi. Makanya kalau belajar bukan kepada abid, tetapi kepada apa? Orang yang alim, orang yang punya ilmu. Ya, tentu orang ilmu yang kalau dalam ayat yang lain orang yang takut juga kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kemudian dia tanya kepada orang alim itu, apa jawabannya? Bisa. Tapi dengan syarat kamu harus berpindah dari kampungmu ke kampung yang lain. Lalu kemudian ditunjukkan kampung yang harus dituju. Di perjalanan dia kemudian melakukan, dan di perjalanan belum sampai tempat tujuan dia meninggal. Dan akhirnya kemudian dia diukur di dekat mana, di tempat tujuan ataukah dengan kampung yang ditinggalkan. Setelah diukur, akhirnya kemudian dia lebih dekat dengan kampung yang dituju dan akhirnya dia masuk surga karena itu. Apa yang pelajaran penting yang dapat diambil tadi dari apa yang saya sampaikan, bahwa untuk menjadi baik itu adalah perlu lingkungan yang baik. Ya. Terutama bagi jiwa yang masih lemah. Jadi kalau ada orang tadinya narkoba ingin bertobat, lalu kemudian dia masih berteman dengan teman-teman yang lama, yang teman-temannya itu suka narkoba, maka keinginan kuat itu akan batal. Dapat ceramah, ingin bertobat, kembali diajak lagi, ketut lagi. Kalau kemudian dia suka minum keras, lalu kemudian dia tidak pindah dari komunitasnya, lalu kemudian di situ lagi, dia akan ketut lagi, akan ikut lagi, karena dia masih lemah. Ya. Berbeda kalau imannya sudah kuat, maka dia bisa mengubah realitas. Tapi kalau seperti yang baru bertobat itu, maka dianjurkan dia berpindah tempat, berpindah komunitas, berpindah teman-teman, berpindah pergaulan. Nah, kalau kemudian dia tetap dalam pergaulan sebelumnya, teman sebelumnya, komunitas sebelumnya, yang itu banyak maksiatnya, ya tentu akan sangat berat untuk bisa bertobat, bahkan bisa mustahil. Oleh karena itu, kalau tadi ditanya, gimana resep supaya istiqomah bertobat, jangan kembali kepada teman-temannya yang sebelumnya adalah teman-teman maksiat. Carilah teman, carilah pergaulan, carilah lingkungan yang sehat, yang baik. Dan sebenarnya, ya kalau ini mau kita bicara lebih makro lagi, sebenarnya kemaksiatan itu akan bisa diberantas ketika apa? Sistemnya, negaranya memang tidak mentoleransi kemaksiatan. Jadi kalau negaranya seperti sekarang ini mentoleransi kemaksiatan, maka akan sulit, akan mencegah orang-orang maksiat. Bahkan yang menjadi lebih parah lagi adalah ketika apa? Bukan hanya sekedar mentoleransi kemaksiatan, mentoleransi pelaku maksiat, tetapi lebih parah lagi adalah menekan orang-orang yang taat, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Sulit sekali. Bagaimana ini? Ya. Oleh karena itu, kalau tadi sedikit kembali lagi pada pertanyaannya, maka carilah itu. Dan oleh karena itu berkumpullah, tombo itu salah satu obat hati itu adalah apa? Kumpulono orang soleh.
berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena kamu itu akan ditentukan oleh teman kamu. Siapa kamu dengan siapa bergaul, begitulah cara hidup kamu. Penting memilih siapa teman kita, siapa orang yang karena dialah orang yang mempengaruhi hidup kita. Saya kira itu diantaranya. Oleh karena itu penting ngaji, bukan hanya lewat YouTube seperti ini, tapi juga ngaji darat, bertemu dengan teman-teman yang sepengajian, insya Allah akan menjadi baik. Saya ingin berikan gambarannya kayak gini lah. Pernah naik pesawat kan, Ustaz Gusli? Naik pesawat dari Kendari sana ke Jakarta. Ya, coba misalnya ditanya, kalau panjenengan Ustaz Gusli naik pesawat dari mana? Dari Kendari ke Jakarta. Antum tanya itu penumpang samping kiri, mau kemana? Jawabnya apa? Jakarta. Kanan ditanya Jakarta. Depan ditanya Jakarta. Belakang Jakarta. Ada enggak ditanya Papua gitu? Ya, enggak ada, ini jurusan Jakarta kok. Ya, bahkan pramugari sampai apa namanya? Sebab pilotnya juga akan menjawab ke Jakarta. Jadi kalau kita tujuannya ke Jakarta, itu ya carilah pesawat yang menuju Jakarta, kan begitu. Kalau itu kemudian sudah kita cari ke sana, ya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sepadan, serupa. Jadi maksud saya gini, kalau kita ingin bahagia, maka taat pada syariat. Kalau kita ingin lebih bahagia lagi, perjuangkan syariat dalam kehidupan. Nah, kalau kemudian itu kita lakukan, insya Allah kita akan bertemu dengan orang-orang yang segrup tadi, yang sama penumpang yang ingin menuju surga tadi. Ketemu mereka, ya. Dan itulah yang akan membimbing kita, membuat kita lebih kuat, lebih kokoh. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini sangat berat. Ujiannya berat sekali. Ini saya tidak bisa bayangkan kalau corona ini akan terus seperti ini, ya. Lalu ekonomi makin sulit pada saat yang sama, akidahnya tidak dikuatkan. Ini saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi ini, ya, ke depan ini. Oleh karena itu justru sekarang inilah waktunya untuk mengokohkan iman kita, mengokohkan perjuangan kita, dan tentu bersama orang-orang yang seakidah, seperjuangan, dan sevisi dalam hidup kita. Terakhir, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu saling berkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Mungkin bagi sebagian orang baca ayat itu kok antar ayat kok tidak berhubungan ya. Padahal kalau kita kaji, Masya Allah, antar ayat itu punya keterkaitan. Bahkan dengan ayat-ayat di atasnya. Kata ayat ini, mengtazakka, membersihkan diri, mensucikan diri itu sebenarnya sebagian mufassir ini adalah wujud dari perintah Allah dalam ayat paling atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu. Dan bentuknya adalah mensucikan dirinya. Dan dakarosma rabbihi, zikir kepada Allah. Ketika tasbih itu bisa juga dalam bentuk ucapan, subhanallah. Subhanallah itu mestinya menyebut asma Allah. Sabbihisma rabbika. Dan ini diwujudkan oleh mereka. Wa dakarosma rabbihi fasallah. Oleh karena itu, saya ingin tegaskan di sini, marilah kita Al-Quran ini, marilah kita bergaul dengan Quran ini. Jadi kita dekatkan hati kita dekatkan pikiran dan akal kita dengan Quran, yang dengan begitu Allah SWT akan membimbing kita. Moga-moga pada pertemuan yang mendatang kita masih diberi kesempatan Allah SWT untuk bisa berjumpa kembali, melanjutkan ayat selanjutnya untuk dibahas.